Sebutkan satu fitur di WhatsApp Story yang selalu minta maaf. Saya tunggu. Nyerah? Taluk? Give up? Jawabannya WhatsApp Story. Kok WhatsApp Story? Oke, dengerin ya. Story, story, story Jack. Jangan remehkan aku. Story, story, story Bang. Oke, bercanda ya guys. Jadi video kali ini kita bakal bahas soal cara jualan di WA Story untuk pemula. Jadang. Do it. Nah, jadi buat Anda nih yang pengen jualan di WhatsApp, Anda bisa memaksimalkan yang namanya WA Story untuk jualan ya. Apalagi misalnya nih Anda masih pemula, masih baru banget pengen jualan di WA Story dan pengen banyak closingan gitu ya, bisa mencapai target setiap bulannya. Dan ini adalah hal yang harus Anda lakukan ketika misalnya Anda pengen jualan di WA Story. Oke? Nah, yang pertama, pastikan kontak WA tertarget ya. Nah, jadi misalnya nih Anda pengen menambah kontak WA gitu kan. Saya sering jelaskan di video-video sebelumnya. Saya nggak perlu ngomong lagi ya kalau soal kontak WA itu harus ya jangan sedikit gitu ya, harus banyak. Saya nggak akan sebutkan lagi karena saya yakin teman-teman pun sudah tahu ya bahwa kalau mau jualan di WA Story itu kontaknya harus banyak. Tapi bukan cuma banyak ya. Banyak itu bukan cuma sekadar banyak, tapi pastikan kontak WA-nya tertarget. Saya selalu ngomong, pertama kalau Anda pengen laris jualan, pastikan Anda kenali siapa target marketnya ya. Karena target marketnya 10-100 kali persen dibandingkan produknya itu sendiri ya. Karena kalau kita target marketnya tepat, kita tinggal mencari produk apa yang mereka butuhkan. Kalau sekarang kita punya produk dan target marketnya salah, mau kita nawarinnya semaksa apapun, kalau mereka nggak butuh ya nggak dibeli gitu ya. Jadi pastiin kontak WA-nya tertarget, yang pertama. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah pastikan Anda saling save kontak. Nah, kenapa sih Bang Dean harus saling save kontak? Ini teman-teman ya, kalau misalnya Anda pengen jualan di WA Story, itu syaratnya Anda dan kontak Anda itu harus saling save. Kalau misalnya Anda doang yang nge-save kontak dia yang nggak nge-save, itu WA Story-nya nggak akan muncul di dia ya. Kalau misalnya dia doang yang save, Anda yang nggak nge-save, sama aja, WA Story-nya nggak akan muncul juga ya. Makanya syaratnya adalah Anda dan kontak Anda harus saling save. Selain misalnya kalau Anda saling save untuk WA Story, kalaupun misalnya nanti ada broadcast, Anda doang yang save, dia yang nggak save, itu broadcastnya nggak akan nyampe. Sama sebaliknya ya. Jadi pastiin Anda saling save kontak karena manfaatnya bukan cuma buat WA Story doang, tapi manfaatnya tuh bisa juga untuk ketika nanti ada broadcast. Oke? Itu nomor 2. Lalu yang ketiga adalah konsisten posting ya. Konsisten posting. Di sini posting apa, Bang Dean? Posting konten. Bisa konten sharing, bisa konten tips, bisa konten jualan ya. Nah, tapi kalau Anda pengen laku jualannya di WA Story, Anda jangan setiap saat jualan ya. Jangan setiap saat jualannya hard sell. Boleh jualan tapi Anda harus pakai teknik yang namanya soft sell ya, atau soft selling, yaitu sharing 3 kali satu jualan. Misalnya nih Anda bikin WA Story gitu ya, cara untuk bisa turun berat badan dalam waktu 3 hari misalnya. Tips pertama, tips kedua, nah tips ketiganya baru deh pakai produk ini. Nah itu contohnya seperti itu gitu ya. Atau misalnya Anda jualan apa? Jualan gadget misalnya, cara tampil keren di depan gebetan misalnya, karena target market Anda anak muda. Yang pertama, misalnya fashion bla bla bla. Yang kedua, ini. Yang ketiga, pastikan Anda menggunakan HP iPhone. Jika Anda pengen HP iPhone dengan harga terjangkau, order di sini misalnya. Nah, jadi Anda pastikan sharing dulu ya, atau asal Anda bisa gunakan teknik bercerita juga gitu ya. No spam ya, tidak boleh spam. Open order sis pagi gitu kan, siangnya open order sis bla bla bla. Posting itu cuma katalog itu posting itu kemungkinan akan kurang bagus ya. Makanya sekarang tuh adalah eranya era konten. Kalau misalnya Anda bisa bikin konten TikTok gitu ya, itu pun bagusnya misalnya Anda share di WA Story konten TikTok yang ujung-ujungnya nanti jualan, tapi imbangi dengan sharingnya ya. Karena kalau misalnya Anda dikit sharingnya, jualannya pun Anda bakal dianggap spam. Sebenarnya sharing itu nggak cuma sharing ilmu aja, masih banyak banget teman-teman, nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya. Lalu yang keempat adalah Anda harus arahkan kontak WA Anda ke sosmed Anda ya. Jadi jangan cuma berhenti di WA Anda aja nih. Misalnya Anda udah dapat banyak kontak WA, Anda arahkan ke semua sosmed Anda. Biar apa? Ketika mereka buka YouTube ya nemu.
ketika buka IG nemu, ketika buka FB nemu ya. Intinya Anda harus membuat kemanapun mereka berkunjung, mereka melihat postingan Anda. Itu adalah cara yang terbaik ya. Oh iya, ke TikTok juga ya. Prospek itu butuh pengulangan sebelum mereka akhirnya yakin untuk membeli. Jadi kalau misalnya mereka baru masuk kontak WA Anda, terus mereka belum memutuskan untuk membeli gitu ya, itu wajar banget. Karena biasanya seorang butuh diyakinkan sampai 21 kali melihat iklan Anda. Itu intinya gitu lah ya. Anda arahkan dari WA Anda ke sosmed Anda, dari sosmed ke WA. Pokoknya saling gitu aja ya. Karena itu adalah kuncinya adalah pengulangan ya. Pengulangan sampai Anda benar-benar masuk ke benak mereka. Lalu, yang kelima adalah rajin berbagi ya. Kalau misalnya nih Anda di WA tuh nggak rajin berbagi, Anda cuma jualan-jualan doang, mereka pun akan sebal dengan Anda ya. Mereka pun akan menganggap Anda cuma spam ya. Tapi kalau misalnya Anda rajin berbagi nih, misalnya Anda membuat event-event yang bermanfaat buat mereka, misalnya Anda sharing ilmu ya. Oke, sharing ilmu. Saya nggak bisa sharing ilmu Bang Dean, pengennya ini aja lah, ngasih gratisan aja. Oke, Anda bikin giveaway. Bikin giveaway di WA Story. Anda bisa kasih perintah mereka untuk repost WA Story ini di WA mereka dan juga IG mereka. Jadi nanti bisnis Anda makin viral. Atau syaratnya Anda suruh mereka untuk promosiin kontak WhatsApp Anda supaya banyak yang save. Nanti kan kontak WA Anda semakin banyak ya. Nah ini adalah cara yang ampuh kalau Anda pengen jualan di WA Story. Nah atau Anda bisa kasih info bermanfaat. Misalnya Anda jualan diet gitu ya. Ini adalah website untuk membantu mengecek misalnya berat badan Anda, atau misalnya mengecek apakah Anda berat badan normal atau enggak, atau misalnya Anda bisa kasih tools yang gratisan gitu ya, tools yang bisa mereka gunakan dan gratis. Ya intinya Anda bisa sharing-sharing info yang bermanfaat di WA Story Anda ya. Jadi jangan melulu jualan, banyakin sharing, jualannya ya ada, tapi jangan Anda kebanyakan sharing juga gitu ya, tapi nggak jualan ya. Dapat duitnya dari mana gitu. Intinya gini, konsepnya sama, sharing 3 kali 1 jualan. Sharing 3 kali 1 kali jualan ya. Oke? Nah, lalu rajin buka WA Story, kontak Anda dan komen. Nah, gini, biasanya kalau Anda ngarepin orang doang yang buka WA Story Anda gitu ya. Yaitu bisa banget kalau kontak Anda udah banyak gitu, udah banyak banget. Nih kalau misalnya Anda pemula, tapi ya Anda pemula, kontaknya masih dikit gitu ya. Mending Anda sering-sering bukain WA Story dari kontak Anda. Misalnya mereka lagi update sesuatu, Anda komen, kasih mereka masukan yang positif. Misalnya mereka update gitu ya, lagi pakai baju atau kegiatan, wah keren Kak, semoga lancar kegiatannya ya, wah keren bajunya. Nah, Anda komen seperti itu gitu ya. Anda bangun hubungan dengan mereka yang baik. Anda bangun bagaimana caranya mereka bisa menyukai Anda. Anda treat mereka sebagai teman gitu ya, supaya mereka mereka nyaman, akhirnya mereka mau bertransaksi dengan Anda. Oke? Karena banyak banget teman-teman yang kontaknya masih dikit, jarang berinteraksi gitu ya, dan akhirnya mereka tuh malas lihat WA Story Anda. Kenapa? Karena Anda aja nggak pernah lihat WA Story mereka. Tapi kalau memang kontak Anda udah kebanyakan, udah puluhan ribu, nggak mungkin juga kan dibuka satu-satu. Jadi ini konteksnya adalah ketika kontak Anda masih sedikit ya. Oke? Lalu posting pagi, siang, malam ya. Anda bisa posting misalnya pagi nih, oh saya posting bisa subuh misalnya, ketika jam subuh, atau posting jam 9, jam 10-an. Lalu siang posting ketika jam makan siang, atau sore gitu jam 3-an, ketika orang baru bubaran sekolah atau kantor. Nah, Anda bisa posting malam di atas jam 7 ya, jam 7, jam 8, ketika orang udah pada nyantai. Supaya apa? Ketika mereka buka WA, mereka lihat postingan Anda pagi. Ketika siang, mereka lihat postingan Anda. Ketika malam, mereka melihat postingan Anda. Tapi intinya, banyakin sharing. Karena kalau Anda jualan melulu, orang bakal sebel ya. Yes, bagaimana caranya membuat konten yang bermanfaat buat si market Anda. Oke, ini adalah cara jualan di WA Story untuk pemula. Kalau untuk yang expertnya gimana Bang Dean? Untuk yang udah itunya. Oke, nanti akan saya sharingkan caranya di kursus saya di e-course Was Many Machine ya. Jadi kalau Anda pengen belajar lebih detail seputar bagaimana caranya berjualan di WhatsApp dan membangun sistem penjualan juga mesin uang Anda dari WhatsApp, Anda bisa join di e-course saya di Was Many Machine. Caranya gampang, tinggal klik link di deskripsi atau Anda kunjungi di millionairemarketerid.com/wasmanymachine. Oke, jika video kali ini bermanfaat, silahkan like dan juga share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan video ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video ini, yuk diskusi di bawah di kolom komentar supaya nanti saya bisa membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda dengan komen ataupun saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya doakan semoga jualan Anda laris manis dan Anda bisa segera membangun mesin uang Anda walau hanya dari WhatsApp. Saya Dandra, sampai ketemu di next video. Dadah!